Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Formasi jabatan penyuluh hukum adalah aparatur sipil negara yang bertugas menyebarkan informasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Jabatan ini diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permenpan RB, Nomor 3 Tahun 2014. Karakter umum yang harus dimiliki penyuluh hukum antara lain integritas, moralitas yang baik, dan kesehatan jasmani serta rohani. Sementara karakter khususnya meliputi pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan kemampuan komunikasi yang baik. Tugas pokok penyuluh hukum adalah melakukan kegiatan penyuluhan yang mencakup penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluh hukum dapat bertugas di berbagai tempat, seperti di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kantor wilayah Kemenkumham, atau lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang hukum. Cara kerja penyuluh hukum meliputi penyuluhan langsung kepada masyarakat, seperti seminar atau workshop, dan penyuluhan tidak langsung, seperti penerbitan buku panduan atau materi edukasi hukum lainnya. Berikut ini beberapa soal latihan kompetensi teknis terkait formasi jabatan meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. 1. Apa yang menjadi tanggung jawab utama seorang penyuluh hukum? A. Memberikan penyelesaian masalah hukum. B. Mengelola pengembangan diri secara mandiri. C. Melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan. D. Melayani publik dengan baik. E. Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Memberikan penyelesaian masalah hukum. Penjelasan, tanggung jawab utama seorang penyuluh hukum adalah memberikan solusi dan penyelesaian atas masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. 2. Tugas pokok seorang penyuluh hukum meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. B. Mengelola pengembangan diri secara mandiri. C. Membantu dalam proses penyusunan laporan terkait kasus hukum. D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. E. Melayani publik dengan baik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Mengelola pengembangan diri secara mandiri. Penjelasan, pengembangan diri sebaiknya dilakukan secara mandiri oleh individu dan tidak termasuk tugas pokok seorang penyuluh hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Seorang penyuluh hukum perlu memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang A. Teknologi informasi. B. Kedokteran. C. Keuangan. D. Hukum dan regulasi. E. Komunikasi.
Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Hukum dan regulasi. Penjelasan, seorang penyuluh hukum harus memiliki pengetahuan yang mendalam terkait hukum dan regulasi agar dapat memberikan penyuluhan yang akurat kepada masyarakat. 4. Kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang penyuluh hukum meliputi A. Keterampilan menulis. B. Kemampuan berhitung. C. Keterampilan menyusun laporan. D. Kemampuan bernegosiasi. E. Keterampilan memasak. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Kemampuan bernegosiasi. Penjelasan, seorang penyuluh hukum harus memiliki kemampuan bernegosiasi yang baik untuk dapat memberikan solusi yang optimal kepada masyarakat yang mendapatkan penyuluhan. 5. Bagian dari kewajiban seorang penyuluh hukum adalah A. Melakukan pengawasan terhadap kualitas kerja. B. Melakukan prosedur kerja tanpa pengecualian. C. Mengikuti etika kerja yang berlaku. D. Menunda penyelesaian masalah. E. Mengabaikan tugas pokok. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Mengikuti etika kerja yang berlaku. Penjelasan, seorang penyuluh hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kerja yang berlaku agar dapat memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. 6. Faktor yang penting dalam menyelesaikan masalah hukum adalah A. Kepentingan pribadi. B. Kolaborasi dengan pihak terkait. C. Mengabaikan tanggung jawab. D. Menghindari penyusunan laporan. E. Melakukan pekerjaan sendiri tanpa bantuan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Kolaborasi dengan pihak terkait. Penjelasan, kolaborasi dengan pihak terkait sangat penting dalam menyelesaikan masalah hukum karena dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan solusi yang lebih baik. 7. Dalam penyusunan laporan kasus hukum, seorang penyuluh hukum perlu A. Menyimpan laporan itu sendiri. B. Mengabaikan prosedur kerja yang berlaku. C. Membuat laporan tanpa analisis mendalam. D. Menyajikan laporan dengan jelas dan sistematis. E. Menunda penyusunan laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Menyajikan laporan dengan jelas dan sistematis. Penjelasan, penyusunan laporan kasus hukum perlu dilakukan dengan jelas dan sistematis agar dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkannya. 8. Seorang penyuluh hukum perlu mengembangkan diri dengan cara A. Menyepelekan pengetahuan baru. B. Tidak mengikuti pelatihan atau seminar terkait hukum. C. Melakukan evaluasi atas kualitas kerja. D. Mengabaikan keterampilan yang belum dikuasai. E. Tidak memperbarui pengetahuan terkait hukum. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Melakukan evaluasi atas kualitas kerja. Penjelasan, pengembangan diri seorang penyuluh hukum perlu dilakukan dengan melakukan evaluasi atas kualitas kerja yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. 9. Salah satu kunci penting untuk menjaga kualitas kerja seorang penyuluh hukum adalah A. Mengabaikan tanggung jawab. B. Tidak melibatkan diri dalam kolaborasi. C. Tidak memperhatikan prosedur kerja yang berlaku. D. Menunda penyelesaian masalah. E. Memperhatikan kedisiplinan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Memperhatikan kedisiplinan. Penjelasan, kedisiplinan yang tinggi dapat membantu menjaga kualitas kerja seorang penyuluh hukum agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 10. Seorang penyuluh hukum perlu memiliki etika kerja yang baik, seperti A. Mengabaikan kepentingan masyarakat. B. Melakukan tindakan yang tidak jujur. C. Menghindari konflik kepentingan. D. Tidak mematuhi peraturan yang berlaku. E. Merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menghindari konflik kepentingan. Penjelasan, etika kerja seorang penyuluh hukum meliputi kejujuran, menghindari konflik kepentingan, dan selalu mematuhi peraturan yang berlaku untuk menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke,
Baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.